Salam saudara-saudari yang terkasih, terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang dan selamanya. Atas dasar keimanan sebagai pengikut Yesus, izinkan saya menyampaikan renungan sebagian kecil yang saya dapatkan dari hikmat. Dengan mengangkat tema renungan yang berjudul Sudut Pandang. Namun apa yang akan saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi semata-mata hanya untuk berbagi pengalaman kehidupan mengenai sudut pandang, agar kita semua giat belajar menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama dan berpegang pada kebenarannya dan demi kemuliaannya. Kebesaran karya agung Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua agar tetap berada dalam kehendak dan rencananya. Baiklah, kita akan awali dengan membuka kitab suci di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16, yang berbunyi demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Saya akan garis bawahi kata bermanfaat dan juga kalimat dalam kebenaran dalam ayat tersebut. Kata bermanfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita singkat dengan KBBI berarti memiliki arti yang pertama, guna atau berguna, dan yang kedua memiliki arti untung atau beruntung. Dan dengan kata lain, bermanfaat bisa kita artikan dengan sesuatu yang berguna dan juga sesuatu yang dapat menguntungkan bagi kita. Sesuatunya itu apa? Sesuatunya dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini adalah yang berkenaan dengan segala sesuatu tentang tulisan yang diilhamkan Tuhan. Untuk apa manfaatnya tulisan yang diilhamkan Tuhan? Jawabannya pertama-tama bermanfaat untuk mengajar. Dan yang kedua bermanfaat untuk kesalahan. Dan yang ketiga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat bermanfaat untuk mendidik. Jadi ayat firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 ini memberitahukan kepada kita bahwa segala tulisan yang diilhamkan Tuhan dapat berguna dan bermanfaat saat kita mempelajarinya. Berguna untuk mengajar, berguna untuk menyatakan kesalahan, berguna untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik kita dalam kehidupan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kalimat yang kedua yang saya garis bawahi adalah kalimat dalam kebenaran. Jadi, manfaat itu kita terima dalam lingkup pemahaman kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan untuk kita, sehingga kita adalah dalam naungan kebenaran Tuhan dan bukan dalam lingkup kebenaran yang lain, di antaranya seperti kebenaran manusia dan juga kebenaran falsafah yang tidak terkandung dalam firman Tuhan. Jadi kehidupan sehari-hari yang kita jalankan ini, kita perlu mengaji senantiasa apakah konsep dalam menjalankan kehidupan kita itu masih dalam lingkup kebenaran firman Tuhan, kebenaran sendiri, atau kebenaran falsafah duniawi. Jadi saat ini kita berada dalam konsep yang mana? Konsep kebenaran firman Tuhan kah? Berarti kita tahu tentang konsep yang terkandung dalam firman Tuhan. Atau konsep kebenaran sendiri, berarti kita berpedoman pada konsep segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalaman yang pernah kita terima atau pengetahuan yang pernah kita dapatkan dan kita anggap benar atau salah. Dan ataukah konsep keangkuhan dunia, yaitu segala sesuatu yang terjadi yang dianggap benar atau salah di dalam suatu kondisi kuasa tertentu saat itu di dalam dunia. Nah, pada saat kita memerankan konsep pemahaman untuk kita perankan dalam menjalankan kehidupan, berarti kita secara langsung memposisikan diri kita pada suatu sudut tertentu untuk memandang dalam memberi penilaian suatu kejadian ataupun suatu proses kejadian yang dialami saat itu atau yang belum dialami. Posisi inilah yang kita sebut dengan sudut pandang. Pemirsa, tentu juga ada yang bertanya-tanya, lalu apa kaitannya tema sudut pandang dengan firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu?
Kaitannya adalah pertama, bahwa makna dari 2 Timotius 3 ayat 16 berisikan tentang bagaimana manusia hidup itu bisa ada dalam kebenaran Tuhan. Jawabannya adalah jika manusia mau belajar firman Tuhan, maka sudut pandang dalam menjalankan kehidupannya memakai sudut pandang kebenaran Tuhan, yaitu dengan seturut firman Tuhan. Dan yang kedua, jika kehidupan manusia memakai pengetahuannya sendiri di luar firman Tuhan dan memakai pengalaman hidupnya sendiri sebagai suatu pembelajaran mendapat kebenaran, maka sudut pandang hidupnya memakai apa yang dianggap benar atau salah menurutnya dari sudut pandang kebenarannya sendiri atau benar menurut sendiri. Dan yang tiga, jika kehidupan manusia memakai pengetahuan dan pengalamannya belajar dari kehidupan keangkuhan dunia, maka manusia itu secara langsung akan memakai sudut pandang kebenaran duniawi atau benar menurut duniawi. Jadi, sudut pandang adalah suatu konsep untuk menilai apa yang dinilai benar atau salah menurut konsep pemahaman dari apa yang diperolehnya. Sudut pandang adalah hasil dari pempelajaran mencari apa yang dianggap benar menurutnya, dijadikannya untuk metode bagaimana menilai suatu pernyataan dan tindakan dalam suatu peristiwa. Maka, jika sesuatu bisa dianggap benar dan dinyatakan sah bahwa itu benar, itu tergantung dari sudut pandang konsep kebenaran itu sendiri. Ya sah-sah saja jika berada dalam sudut pandang yang dianggapnya benar. Andai kan ada perbedaan sudut pandang pun saat berkomunikasi, berdiskusi, mau berinteraksi, lebih bijak jika kita mau belajar menghormati dan mau menerima perbedaan sudut pandang orang lain dan mau memakluminya. Sebab sudut pandang bisa berbeda dikarenakan konsep kebenaran yang didapat berbeda, dari sumber yang berbeda atau dari sumber galian yang sama, tapi cara pemahamannya tiap-tiap orang bisa juga berbeda. Sudut pandang saya bahwa berbeda itu asik, berbeda itu indah, berbeda itu baik, dan berbeda itu dapat memacu kehidupan agar kita mendorong untuk lebih baik dan berusaha memperbaikinya. Cobalah kita amati para semuka semua manusia, apakah ada yang sama, identik? Jujur, saya belum pernah menemukan ada 2 orang yang sama persis parasnya. Dan saya menyadari bahwa tiap orang memang berbeda dan perlu belajar menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Masing-masing manusia memiliki sisi baik dan juga sisi kurang baiknya. Karena tiap manusia sekalipun pernah melakukan kesalahan, tidaklah mungkin akan melakukan kesalahannya terus selama hidupnya. Yang pasti ada sisi tindakan baik yang akan dilakukannya. Sebaliknya, kebaikan seseorang pasti ada sisi buruknya. Karena manusia tidak mampu untuk jadi sempurna tanpa tidak pernah melakukan kesalahan atau tidak pernah melakukan kebaikan. Semuanya sama. Kenapa? Jawabannya pertama, karena semua orang adalah dari keturunan manusia Adam dan memiliki dosa keturunan dari Adam. Dan yang kedua, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna dari semua ciptaannya. Dengan diberikannya roh kepada manusia sehingga manusia memiliki akal budi untuk berbuat baik dan berusaha untuk jadi yang benar. Saya teringat akan hal ini di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Pesan Rasul Paulus ini mengatakan demikian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan sudut pandang keimanan Kristus yang saya pahami dari pesan Rasul Paulus pada ayatnya yang 23, bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus sadar bahwa manusia semua di mata Tuhan sama, yaitu telah berbuat dosa. Kalau begitu, apa yang perlu kita banggakan terhadap yang lain? Karena kita semua telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena pelanggaran Adamlah, maka semua manusia memiliki sisi kekurangannya. Namun kita perlu mengucapkan syukur kepada Tuhan
Karena kita adalah ciptaan yang termulia di mata Tuhan, sehingga setiap orang memiliki dorongan melakukan kebaikan, menjadi benar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kalau saat ini saya menerima kasih karunia penebusan atas karya pengorbanan Yesus Kristus untuk menanggung dosa semua manusia, sehingga kita dijadikan benar oleh Tuhan. Demikianlah sebagian kecil renungan tentang sudut pandang. Untuk mengakhiri tema sudut pandang, saya akan menceritakan suatu kisah dalam Alkitab tentang 3 kepentingan masing-masing menyatakan sudut pandangnya, di mana ada terjadi pernyataan sudut pandang kebenaran Tuhan, sudut pandang kebenaran manusia, dan sudut pandang kebenaran si iblis atau ular tua, atau kita sebut juga dengan gangguan duniawi. Mari kita buka dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6 dan ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-11. Dan saya akan membacakannya untuk saudara-saudara semua. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat ke-10 dan yang ke-11. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kita akan temukan 3 pernyataan sudut pandang yang memiliki kebenaran menurut kebenarannya masing-masing. Di antaranya, sudut pandang kebenaran Tuhan ada dalam Kejadian 3 ayat 3 dan 11. Ayat 3 berbunyi, tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati, firman-Nya. Ayat ke-11, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Dan sudut pandang kebenaran manusia ada di dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan 3, ayat 6 dan ayat 10. Saya akan bacakan ayat 2 sampai dengan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Dan sudut pandang si ular atau gangguan duniawi ada di Kejadian 3 ayat 1 dan 4. Ayat 1 berbunyi, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Oke, demikianlah 3 versi tentang sudut pandang Tuhan, manusia, dan keangkuhan duniawi. Dan dengan ini
saya akhiri tema renungan yang saya bisa sampaikan tentang sudut pandang. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa saling belajar memahami satu sama lain perihal tentang sudut pandang tiap-tiap orang. Dan nantikan renungan berikutnya mengupas tema lebih dalam lagi tentang sudut pandang. Dalam renungan tema yang kedua, Tuhan Yesus memberkati. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang telah menonton YouTube di channel Teteng Ade. Shalom, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.